Yang namanya driver lokal sana, ditemenin sama guide lokal sana, pasti apal jalan dong. Iya. Ya kan ya? Jalan bercabang. Kalau lo kiri, lo pasti nyampe di A. Kalau di kanan, itu pasti nyampe tujuannya berbeda dong, idealnya ya. Nah, kali ini bisa rute yang berbeda, belok. Itu nyampe lagi di pantai yang sama. Dari kejauhan, salah satu tamu gue itu bilang, weh, apaan tuh? Nunjuk, sambil nunjuk. Dan gue perhatiin, naik. Gue nunggu ombaknya turun lagi, kalau mau ngeliatin lagi. Ketika gue turun, itu gue menyadari di bawah kepalanya itu kayak disebut pita. Pita panjang, tapi itu bukan pita. Itu ternyata usus. Yes. Gue akhirnya sadar, ini adalah kuyangnya Bali. Leak. Halo teman-teman di rumah, malam ini ada cerita horor dari seorang tour guide yang ngalamin kejadian horor, yang bahkan nyeritain kejadian horornya nih dari masa dia pendidikan sampai dia udah bekerja nih, sampai saat ini bahkan ya. Yeah. Dan kejadian horor tuh banyak banget. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orang di sebelah gua, udah ada Bang Irvin. Halo Bang. Halo Bang Gilang. Akhirnya datang ke sini. Iya. Thank you Bang ya. Siap, terima kasih juga udah ngundang. Buat Bang Gilang dan tim. Katanya kemarin baru dari ini Kutub Utara. Mana beruangnya ya, balik-balik nih. Balik-balik emang dapat cerita horor. Iya. Tapi kali ini mau nyeritain asal muasal Bang Irvin dulu ya. Sebagai tour guide, maksudnya sebagai orang yang berkecimpung di dunia pariwisata. Gimana ceritanya nih sampai dekat dengan hal-hal horor pastinya ya Bang ya. Baik. Dia ini nanti mau nyeritain katanya di sekolahnya. Iya. Sekolahnya ada, kemudian setelah kelulusan juga ada ketika udah kerja. Terus? Nah, abis itu pas kerja di mana ada kejadian horor lagi? Kejadian horornya ini banyak ya, baik di tanah air di Indonesia, baik di wilayah Jawa ada, di Bali ada. Oh di Bali ada ya? Lombok ada. Di Bali katanya banyak ya? Banyak ya. Di Bali banyak nih. Di Bali emang mistisnya banyak. Yes. Agree. Itu. Dan di saat yang sama di Bali itu memang banyak peraturan-peraturan yang nggak tertulis. Oke. Unwritten rules sebutannya. Yes. Bang Irvin, katanya mau ada pantun nih. Pantun apaan nih? Iya. Katanya ada pantun. Pergi ke pantai bawa tanjidor. Oh cakep. Kemudian berenang bersama ikan pari. Oh cakep. Bagi yang suka cerita horor, oh cakep. Jangan lupa like dan subscribe Lonceng Misteri. Iyo mantep nih pantunnya. Cocok nih. Iya, karena di pariwisata di gue itu Bang Gilang itu kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang malah sering disuruh kenalan pantun. Sampai kalau naik Citylink-nya gedek gua. Pantun mulu nih kadang ini gua denger naik pesawat Citylink nih. Di Citylink juga kan pantun terus ya selalu ya, dan unik memang. Kalau dunia pariwisata nih nggak jauh dari pantun pastinya. Iya. Tapi sedikit disclaimer ya sebelum gua ceritain. Karena kan ini casual ya. Yes. Scenario ngobrol santai. Mungkin gua ngomongnya gue lu. Tapi karena gue ini tour guide ya, jadi kadang-kadang ngomongnya itu agak kebelit dikit sama saya nih. Saya, Anda, kalian, kamu, kebiasaan nyampur-nyampur. Profesionalisme pekerjaan, jadi sering nyampur gitu. Kadang-kadang serasa ngomong sama tamu. Di tongkrongan juga begitu ya katanya. Iya, makanya gitu. Mohon maaf nih sebelumnya. Iya, dan nanti yang mau diceritain tadi yang udah disebutin semua ya. Nanti diceritain detailnya gimana Bang. Jadi insyaallah. Buat teman-teman yang penasaran sama ceritanya Bang Irvin, nonton video malam ini dari awal sampai habis, jangan di skip-skip karena video malam ini bakal seru banget, bakal serem. Dan yang belum subscribe Lonceng Misteri, yuk di subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri itu makin berkembang lah ya, nggak kayak sekarang aja gitu. Ya Bang Irvin, langsung kita mulai ya ceritanya. Siap, Bismillah.
Jadi background gue itu kan 2014 itu kan adalah periode gue lulus SMP. Oke. Ya. 2014 gue lulus SMP. Karena ada urusan internal, urusan pribadi, gue dan keluarga gue itu hopping, lompat-lompat sekolah. Keluar masuk sekolah, nyampe lah periode titik di mana gue itu di penghujung akhir tahun 2014. Singkat cerita, kan berarti gue harus memilih sebuah sekolah. Diputuskan lah nih, ketemu satu sekolahan yang mau nerima gue, SMK. Karena gue dikasih option SMA atau SMK, gue milihnya SMK. SMK ini SMK swasta, mohon maaf gue nggak menyebutkan namanya ya, untuk confidentiality. Yes. Singkat cerita, gue ke-enroll di sekolah ini. Sekolah kecil. Pertama kali gue nyampe itu, di sekolah ini, literally yang pertama kali gue ngeliat tuh, yang kebayang di benak gue, itu kayak Laskar Pelangi. Oh iya? Iya. Jadi bangunannya itu rustic, maksudnya itu tua, tapi kokoh gitu. 2 lantai, dan dia ini ada 2 bangunan. Jadi begitu masuk pintu gerbang, di atasnya, di sebelah kiri, ini ada gedung A. Ya, ada gedung A, di tengah-tengah sini ada toilet. Di sebelah sini, di atas sini, berhadapan langsung dengan gerbangnya di bawah, itu adalah gedung B. Inilah asal muasal dari perjalanan pariwisata gue. Oke. Nah, perjalanan pariwisata gue ini berlangsung lumayan cepat proses pengalamannya. Dalam artian kata, begitu gue istilahnya itu masuk, day one, biasa lah ya, orang murid-murid norak, ada murid baru ya kan. Bahkan 3 orang ada dari SMP gue, ya kan. Sebut nama aslinya ini gue sebutin nggak apa-apa, insya Allah mereka aman. Oke. Ada Diko, ada Haris, ada Rio. Menariknya ini, di sekolah ini, gue langsung mendengar aneka kabar dan rumor. Lebih tepatnya urban legend di sekolah pariwisata ini, SMK. Dari kalangan sesama kelas gue, dari sesama kemudian angkatan kelas, lalu kemudian bahkan dari kalangan guru-guru pun menyebutkan mitologi atau urban legend di tempat sekolah yang baru ini. Urban legend diantaranya itu di gedung B. Gedung B ini memiliki 3 lantai. Yang mana konon diberitahukan oleh guru-guru gua itu di lantai 3. Di balkonnya itu kan nggak ada pegangannya ya, maksudnya pegangan gitu, tapi ketika orang manjat itu bisa sebetulnya. Tapi kan orang yang waras nggak akan manjat. Konon katanya pada gedung B ini ada salah satu murid laki-laki yang menyatakan cintanya ke perempuan idamannya. Unfortunately ditolak. Oke. Karena galau, si cowok ini, lover boy ini, unfortunately dia naik ke balkon lantai 3. Dia lompat. Oh. Dia lompat, dia suicide, Budi, lalu kemudian dia unfortunately pass away, meninggal dunia. Dan dikabari bahwa rumornya jin korin dari korban ini itu masih di sana. Karena kalau ruh itu kan surat Al-Isra ayat 85 sesuai narasumber Pak Chandra juga bilang ruh itu urusan Allah, ya. Istilahnya itu kita nggak tahu lah mereka ngapain, tapi yang pasti ruh itu yang handle Allah. Jin korin lain lagi ceritanya, jin yang menyerupai sosok manusia. Dan kemudian di gedung B ini ada tangga untuk naik, karena nggak ada lift, nggak ada eskalator kan ya. Makanya untuk naik ke gedung B itu hanya melalui satu tangga. Di tangga ini sering terjadi aneka kejadian. Di antaranya ini tepatnya mengarah dari lantai 3 menuju lantai 2 itu banyak yang sering terjatuh. Meskipun lantainya bersih, meskipun lantainya itu nggak licin, nggak ada sampah, debu pun nggak ada, itu sering jatuh. Termasuk saya sendiri. Oke. Saya jatuh. Dan itu jatuhnya itu, menariknya itu terjadi kejadian itu siang. Yaitu siang hari, saya sama kakak kelas saya, itu turun, itu sejatuh. Gue jatuh duduk, lalu kemudian
kakak kelas gue ini jatuh duduk juga, nyusul gue. Sakit kan? Itu nggak jelas penyebabnya apa. Kemudian sebelum itu juga diberitahu bahwa di toilet itu ada rumor juga, yaitu ada salah satu siswi itu ada yang melakukan suicide juga dengan cara mengikat tali atau dasi itu ngehang di bathroom siswi, di kamar mandi siswi. Wow. Ya, karena beberapa kali siswa-siswi bahkan yang cowok pun juga itu minta ditemenin ke toilet. Kan biasanya kalau ke toilet itu kan yang cewek-cewek ya berduaan gitu. Tapi ini yang cowok kadang-kadang itu ada yang minta ke toilet ditemenin juga. Berarti SMK pariwisata ini bisa dibilang SMK tua ya? SMK tua, betul. Dari sebelum tahun 2000-an udah ada. Tibalah pada saatnya itu di acara buka puasa. Acara buka puasa ini di SMK ini itu biasanya ya sama seperti mayoritas sekolah di Indonesia mungkin juga. Dia ini didahului oleh pesantren kilat. Yeah. Familiar kan ya? Jadi paginya itu mungkin kita tadarusan, dengerin ceramah, mungkin ada lomba tausiah, lomba kemudian baca Quran, kemudian mungkin nonton film religi, ada sholawatan. Tapi yang pasti menjelang sore barulah tuh pada masak-masak, nyiapin minum buat bukber. Karena itu posisinya gue kelas 1, itu gue nggak terlalu banyak membantu. Wajar dong ya, yang sibuk itu anak-anak OSIS. Anak-anak OSIS dan guru-guru yang udah ngerti serba-serbi dari kegiatan ini ngapain aja, luar dan dalamnya. Nah, menariknya di acara bukber ini kurang lebih itu sekitar 5:30 ya, 5:30 mau menjelang maghrib lah istilahnya. 5:30 lewat. Ini salah satu kakak kelas gua, sebut aja sebutannya ini Bang Guntur ya. Bang Guntur ini OSIS. Diminta tolong oleh salah satu guru atau salah satu rekan OSISnya, kurang ngerti juga ya. Yang pasti dia ini disuruh ngambil sesuatu ke gedung A. Gedung A ini beda dengan gedung B. Kalau gedung B 3 lantai, gedung A dia memiliki 2 lantai saja. Tetapi kalau dibilang lebih angker mana kelihatannya, lebih tua mana kelihatannya, itu gue akuin gedung A. Gimana enggak? Dulu posisinya itu kan kita ngebahas 2014 ya. Kalau dilihat sekarang sekolahnya udah mendingan, udah lebih bagus. 2014 itu posisinya itu penerangannya bisa dibilang minim. Dan lantainya pun kayu. Lantainya kayu yang kalau kita jalan itu bunyi dut atau kret gitu. Oke. Ya. Nah, sore 5:30 lewat tadi Bang Guntur ini disuruh ke gedung A. Naik ke gedung A, lalu kemudian lewat tangga. Dia naik lewat tangga, ditemenin sama teman-teman OSISnya nih. Teman-teman OSISnya, ada yang cewek, ada yang cowok. Dia mimpin sendirian. Maksudnya dia mimpin di depan dia. Megang HP. Karena kan buat komunikasi juga segala macam. Singkat cerita dia naik tangga. Nggak aman, nggak ada kejadian apa-apa. Tek, tek, tek. Beberapa kelas atau beberapa ruangan tepatnya di gedung A pada 2014 itu masih dalam keadaan renovasi alias nggak terpakai, artinya kosong. Di gedung A ini ada satu ruangan yang di pojok banget. Dan benda yang dicari itu di dalam situ. Bang Guntur ini jalan, tek, tek, tek. Nyampelah dia di pintu ruangan tempat dia nyari benda. Ini. Mungkin benda ini terkait dengan kebutuhan dokumentasi kalau saya tidak salah ya. Oke. Dibuka, kan buka kunci ya. Karena ruangannya nggak kepake, nggak ada aktivitas ya di lock lah, make sense. Dibuka pintunya, klik, dah. Gelap dong ruangan gelap gulita. Bang Guntur ini nyalain senter, flash HP. Yang namanya manusia itu kan fear kegelapan itu. Kalau nonton Chainsaw Man itu kan primal fear ya. Maksudnya dari bayi pun takut gelap kita. Maksudnya bukan takut gelap sebenarnya. Kita nggak tahu di dalam itu ada apaan. Lebih ke khawatir ya. Iya. Worry ya, anxiety. Anxiety. Kan kita bisa jadi di kegelapan itu ada ular lah. Mungkin ada serangga. Mungkin kita masuk ada misalnya itu lantainya ada yang bolong lah. Kita bisa jatuh. Nah itu faktor-faktor X ini yang nggak kita bisa terka dengan benar. Itu yang bikin kita
gampang istilahnya itu cemas dalam kegelapan. Nyalain senter. Pertama di center dulu bawah nih, ya kan? Karena biar nggak salah injak atau apalah, ya kan? Di flash bawah. Nyari benda. Kanan nggak ada. Kiri nggak ada. Jalan lagi makin ke dalam. Ingat posisi dia itu kan sendirian ya. Teman-temannya ini mungkin di luar dia. Sambil ngeliat ke bawah itu ke lapangan itu anak-anak lagi pada persiapan bukber. Bang Guntur nyari nih, nyari. Lihat ke depan kan. Lihat ke depan. Dia nggak sendirian. Begitu dia lihat ke depan, mungkin beberapa jengkal di depan dia, itu ada sosok putih. Rambutnya itu panjang tergerai, berantakan rambutnya, keriting, mukanya itu agak rusak, merah. Matanya itu kombinasi antara hitam dan merah. Kemudian ketawa. Sosok ini menertawai. Bang Guntur kaget kan. Astagfirullah. Dia kemudian teriak. Jatuh. Kabarnya dia itu nggak sadarkan diri. Pingsan. Dan menariknya itu ketawa sosok ini itu kedengeran sampai keluar. Sampai keluar di bagian balkonnya. Yang bagian balkon. Untuk kami yang junior, yang istilahnya di lapangan, itu gak denger ya. Maksudnya samar-samar aja, tapi kami gak denger ada yang teriak di atas. Gak denger yang teriak di atas, OSIS-OSIS yang di lantai 2, yang di gedung A itu semuanya langsung nengok tuh. Oh, Tur kenapa lu? Ya kan? Langsung lari, masuk, ya udah jatuh dia. Istilahnya itu saat antara agak gak sadar gitulah. Kemudian dia dibawa, sosoknya nggak ada. Karena kalau dibilang mau menyalakan lampunya itu seingat saya ya, tahun itu untuk ruangan itu saklar agak jauh. Jadi kalau mau nyalain saklar agak ke dalam. Ditanyalah, ya kan, begitu bangun, lu ngeliat apaan? Lu ada apaan? Ngeliat kuntilanak. Ya itu ketawanya itu suara ketawa kuntilanak yang nyaring ya. Yang kemudian dia ini, Bang Guntur ini sakit. Begitu kejadian bukber, kan abis bukber itu kan biasanya libur ya. Biasanya sekolah libur, kabarnya itu sakit. Kurang lebih selama seminggu, sakitnya itu demam, panas tinggi. Tapi alhamdulillahnya dengan pengobatan ya standar, tradisional, kemudian juga mungkin ikhtiar juga, beliau juga kebetulan Bang Guntur ini religius juga, sembuh alhamdulillah. Nah, itu adalah untuk kejadian yang di sekolah pariwisata. Menariknya, gua sebagai murid pariwisata ini mengalami kejadian-kejadian nggak cuma di sekolahan. Iya dong. Iya. Nah, yang namanya SMK, ini ada yang namanya PKL, Bang Gilang. Magang, ya. PKL praktek kerja lapangan. Yes. Bahasa lainnya magang, bahasa Inggrisnya internship atau job training. Dulu gue itu kan naik ke kelas 2. Ya, gue naik ke kelas 11. Di kelas 11 ini gue 2015 ini tim anak-anak hotel dan anak-anak pariwisata ini PKL di beda tempat. Anak-anak perhotelan yaitu PKL di hotel. Kami PKL-nya itu 3 bulan ini di travel agency, di biro perjalanan wisata, 1 bulan di objek wisata atau destinasi wisata. Di 2015, gue inget banget itu November, Desember, dan Januari 2016 itu gue di travel agency, biro perjalanan wisata, gue jadi admin. Gak ada masalah tuh, gak ada kejadian apa-apa. Menariknya itu kalau yang di PKL itu di bulan keempat Bang Gilang. Yaitu ketika gue PKL, praktek kerja lapangan di salah satu objek wisata di Jakarta. Yang mana objek wisata ini di Jakarta cukup terkenal. Bahkan bisa dibilang ikonnya Jakarta lah. Pasti para viewers tahu lah. Clue? Yang mana objeknya ini bisa dilihat dari jauh. Dan dia ini objeknya ini lengket banget dengan yang namanya Jakarta. Kalau kita lihat batik itu mungkin ada ondel-ondelnya ya. Ondel-ondel kan maskot Jakarta mungkin. Maskotnya dia ondel-ondel. Kalau objek ini bisa dibilang
tempat wisata yang kudu lu harus datengin ketika lu di Jakarta. Oke. Ngerti lah ya? Ya, ngerti. Nah, ketika hari pertama gua PKL di tempat ini, di objek ini ya, di Icon Jakarta, ini ada 2 sekolah. Jadi gue PKL-nya ini gak cuma rombongan sekolah gue doang. Ya, ada dari sekolah pariwisata lain. Diapelkanlah kami. Kami diapelin, istilahnya itu dibarisin, dikasih briefing kurang lebih PKL di sini seperti apa. Oleh guide di sana, guide senior dari tahun pas buka itu udah ada, udah mandu, masih mandu sampai sekarang guide-nya, kita sebut aja Mr. Light. Tapi bukan Light Yagami ya, dari Death Note, bukan. Oke, karena namanya dalam bahasa Inggris, Indonesia, Arab itu artinya cahaya. Mr. Light sebutannya. Mr. Light ini mengapelkan kami. Oke, dari sini udah ada penjelasan. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada kan? Nggak ada pertanyaan berarti dianggap paham. Ditugasinlah 1. Oke, sesuai kesepakatan, siapa di sini yang mau menjadi tim leader? Tim leader ini bertugas bertanggung jawab dari kalangan siswa yang PKL untuk mengelola teman-teman yang PKL semua. Jadi misalnya satu ada yang sakit nih, atau misalnya ada yang izin karena urusan keluarga nggak bisa hadir, nggak bisa masuk, itu lapor ke tim leader. Diangkat, dipilih dari anggota yang PKL ini. Saya kan ketika kelas 2 itu terpilih jadi OSIS dan juga jadi ketua. Yang namanya OSIS itu ternyata capeknya nauzubillah. Gue dalam hati bilang, wah oke lah, alhamdulillah untung gue gak jadi ketua lagi. Nah, karena ada suka dukanya capek Bang Gilang. Gila. Juga gue liatin teman-teman gue, waduh kagak ada yang ngangkat lagi. Kan gue berdiri pegel Bang Gilang. Gue berdiri pegel, ya udah dah, gue. Iya, ujung-ujungnya. Tapi biar apelnya kelar, biar cepetan kelar. Dah. Jadi tugas di objek ini, pertama ada yang menjaga di museum bawah tanah. Museum bawah tanah ini, kan kalau mau masuk ke interiornya itu harus melewati terowongan bawah tanah. Iya benar. Melewati terowongan bawah tanah. Ya. Dan di dalam situ ada museum namanya Museum Diorama. Kalau yang nonton Night at the Museum, kan ada yang miniatur peta itu ya. Yeah. Miniatur peta sama manusia-manusia kecil. Itu kayak gitu. Di dalam situ itu namanya Museum Diorama. Satu ada yang standby di situ. Tibalah kami 1 bulan. Kan masa periodenya itu 1 bulan ya. Menjelang akhir-akhir ini, akhir selesai periode, ini di weekday. Saya dan kawan-kawan startnya itu untuk PKL, start dan standby jam 8 pagi. Kelar jam 3 sore. Berarti gue harus standby jam 8 kurang dong. Idealnya setengah 8 udah di sana. Oke. Karena mengantisipasi traffic, macet segala macem. Di weekday ini, Selasa atau Rabu gitu, gue lupa. Karena yang pasti tempat ini kan ramenya weekend. Kalau weekday dia sepi. Adapun tamu, pengunjung pasti dari rombongan sekolah-sekolah lain dari luar daerah Jakarta. Iya lagi. Gue datang naik ojek ya, naik ojek, tiba di lokasi itu setengah 8 lewat lah. Begitu udah lewat terowongan bawah tanah, posisi sepi ya, posisi sepi. Ketemu dengan tim FO, udah. Gue karena tim leader juga bertanggung jawab untuk mengcover anggota-anggota yang belum datang, gue standby dong di Museum Diorama yang di bawah tanah. Karena ya kalaupun gue standby di atasnya, yaitu yang di tempat di atasnya itu menuju yang ke atas, itu kan nggak ada orang. Orang harus lewat situ dulu. Nah, gue standby di sana di Museum Diorama. Lampunya itu remang-remang karena masih pagi. Dan suara kalau langkah gue jalan itu ngegema. Oh gitu. Ya. Tek, ya kan? PKL pakai pantofel. Iya. Ya. Bunyi keplak. Gue sambil ngapalin materi juga ya, karena menjelang hari terakhir itu ada ujian juga, uji praktek, maksudnya tes hafalan. Gue lagi di salah satu diorama, perhatiin. Gue denger orang langkah. Tet.
Gue nengok dong. Lah, gak ada orang. Dan suara ini, langkahnya ini makin banyak bang. Suara langkah ini orang melangkah jelas banget. Orang melangkah ini bukan 1-2 orang, mungkin 10 atau lebih. Wow. Berbarengan, drop, drop, drop. Itu kayak seakan-akan ngegema. Di museum diorama itu kayak ada speaker. Drop, drop, drop. Berarti berbarengan mereka? Berbarengan. Kayak orang berbaris? Ya. Wah. Gua kan bingung kan. Wah, suara apa nih? Suara itu kenceng, kemudian lama-lama akan menjauh. Seakan-akan mereka lagi berjalan. Suara makin mengecil, sampai fade total, silence lagi. Nah, gue review dong apa yang terjadi. Suara apaan ya? Apakah mungkin ada speaker baru? Atau istilahnya ada sound effect baru ya kan? Tapi sepengalaman gue kerja di sono tuh gak ada sound effect di museum itu. Gue sambil meng-stabilize gue diri sendiri. Gue mencoba calm down. Meskipun gue waktu itu belum bisa tahu itu apaan sebetulnya ya. Karena di pikiran gue itu, di usia gue itu, ketika gue PKL mendengar suara itu, gue nggak tahu itu mengarah ke orang berbaris. Akhirnya menjelang hari selesai, kan udah bisa ngobrol lah ya sama tour guide yang senior. Udah selesai, udah tugasnya mereka. Gue nanya, Mr. Light, tadi saya dengar suara orang berderap, kayak orang lagi jalan kaki atau lagi gerak jalan. Mr. Light ketawa, senyum dia. Oh, kau baru dengar. Akhirnya dijelaskanlah bahwa ternyata di tempat ini itu memang ada penampakan-penampakan seperti itu. Baik yang sifatnya visual, ada juga yang sifatnya auditori. Gue dengarnya yang auditori, yang gue mengalami auditori yang berupa suara derapan langkah itu. Ya udah, Mr. Light menjelaskan bahwa di tempat itu banyak penampakan. Nggak sering banget ya, tapi occasionally kadang-kadang terjadi penampakan soldier, tentara-tentara yang sedang latihan. Oh gitu. Ya, kadang-kadang suara marchingnya itu mereka lebih derapan itu lebih cepat seakan-akan berlari. Seakan-akan lagi drill lah, lagi digeber mereka. Tapi yang gue denger itu adalah jalan. Sebelum gue selesai masa PKL gue di Objek Icon Jakarta ini, kan tadi gue bilang ada 2 sekolah ya yang PKL bareng. Oke. Sohib gue ini dari sekolah lain ini, dia kita sebut aja panggilannya ini Bang Ndul. Bang Bedul. Bang Bedul ini dia bisa dibilang orangnya santai. Orangnya santai tapi di saat sama doain bercanda juga dia. Oke. Dia menceritakan, gue kan orangnya itu kan kalau lagi nyantai ngobrol, lagi fokus ya fokus. Udah mulai closing, dia menceritakan nih kejadian mistisnya, yang dia gokilnya ngeder nantang siapa aja yang ragu, yang kurang yakin, yang nggak percaya sama dia itu boleh praktek langsung. Oh gitu. Iya, Bang Bedul ini dia mengalami belum lama. Ketika dia PKL, maksudnya sebelum dia PKL ya, Bang Bedul ini bilang bahwa kalau yang namanya kita orang Islam, Muslim, kita jangan tidur di belakang mimbar. Di musola itu, kalau yang adanya musola atau masjid, kan ada tempat podium ya, ada sejenis podium untuk khotib penceramah. Kan dari kalimat itu, warning itu, jangan tidur di belakang mimbar, musola atau masjid. Dimanapun, musola manapun, baik itu kecil gede nggak masalah. Yang penting jangan tidur di belakang mimbar, karena terjadi sesuatu katanya, ya. Bang Bedul ini nggak percaya. Masa sih? Memang kejadian apaan? Dia akhirnya bertekad keras untuk mencari tahu apa yang terjadi kalau dia tidur di belakang mimbar. Nekat nih, memberanikan diri. Dia menyusun strategi. Gimana nih, gue tidur di belakang mimbar, tapi gue nggak diusir. Kan kalau gue keburu diusir, ya nggak jadi tidur dong gue. Betul. Nah, dia di dekat rumahnya ini ada sebuah musola. Karena kalau masjid, kan ada merbot di situ tinggal biasanya. Di musola dia itu, setiap subuh dan isya, itu dia pintunya dikunci.
begitu juga setelah sholat zuhur dan yang lainnya ya. Itu begitu sholat berjamaah selesai kunci. Tapi time frame dia yang ideal itu tentu dia nyari waktu yang dia nggak dicariin sama yang lain. Waktu yang dia putuskan adalah ketika sholat subuh. Jadi rencana dia ini begini. Dia sholat subuh, ya. Dia sholat subuh berjamaah selayaknya jamaah biasa. Nggak ada hal yang mencurigakan. Tetapi begitu jamaahnya pulang, dia ngumpet di dalam musolahnya. Ngumpet di dalam musola sampai nih merbot ngunci pintu. Karena nggak ada CCTV di situ. Ngunci pintu dari luar, sendirian dong dia di dalam situ. Nah, disitulah dia mencoba eksperimen dia, tidur di belakang mimbar. Oke. Ya. Rencananya pertama jalan, sholat ya subuh normal. Jamaah pulang, dia ngumpet di salah satu ruangan di musola itu. Merbot mengunci nih dari luar. Klak. Sendirian lah dia, seorang diri, gelap posisi, lampu nyalain. Dia pengen ngebuktiin apa sih yang terjadi kalau gue tidur di belakang mimbar. Nah, masih dalam keadaan baju sholat dia, nutup aurat, dia ke mimbar, ke belakangnya. Dia kemudian nyari posisi yang nyaman nih. Apakah tiduran? Apakah jongkok? Apakah duduk? Dia nge-settle posisi jongkok begini. Maaf Bang Gilang. Gini. Ya. Gitu. Oke. Nah. Gak butuh waktu lama supaya dia tidur lagi. Karena memang sih ya tantangan terberat sholat subuh itu ngantuknya. Nah. Dia duduk. Ngambil posisi nyaman. Sila. Tidur. Dan begitu dia buka mata, berikutnya sadar itu dia berpindah tempat. Iya, dia berpindah tempat. Yaitu, bayangin gini loh, mimbar kan posisinya itu di dalam ya, di dalam musola. Yaitu keadaannya itu pintu terkunci, jendela juga dikunci, ditutup rapat. Gak bisa orang keluar masuk dengan mudah tanpa kunci. Yang bisa ngebuka pintu dan jendela itu merbot yang megang kunci. Posisinya itu dia tidur sendirian di belakang mimbar. Bangun-bangun beberapa jam kemudian, pagi, di hari yang sama, itu dia sudah di depan musolanya. Yaitu di teras tempat rak naruh sendal-sendal. Dia bangunnya itu, dia nyender ke rak sendal. Kaget kan dia? Wah, kok gua di sini? Wah, dia posisi itu stun, in shock, tapi masih dalam ranah disbelief, yaitu masih dalam ketidakpercayaan dia. Wah, mungkin gue bangun kali, mungkin gue sleepwalking kali. Entah apapun yang dia simbolkan pada saat itu, dia masih pengen nyoba lagi untuk tidur di belakang mimbar. Dia di keesokan harinya, dia melakukan rencana yang sama. Ternyata jemaah nggak menyadari nih, dia istilahnya ngumpet di masjid. Di musola. Nah, dia tidur lagi nih dengan rencana yang sama di belakang mimbar yang sama. Kali ini dia ngebuka mata, dia bangun di kuburan. Ternyata di musola itu tidak jauh dengan pemakaman setempat. Dia itu bangun, kan dia tidurnya nyender, duduk, itu di batu nisan. Dan dia ditegur, dibangunin oleh tukang gali kubur di situ. Weh, lu ngapain lo tidur di kuburan? Bangun. Kaget kan dia? Kaget. Dia kemudian masih keadaan setengah sadar karena baru bangun tidur. Nah, yang lebih hebatnya lagi, dia kan percobaan kedua ini, menariknya, dia memasang HP untuk ngerekam ketika dia tidur. Oh wow, ya pinter. Nah, dia pengen lihat nih, kok gue bisa pindah sih? Bahasa kerennya teleport. Kok gue bisa teleport sih? Kok bisa berpindah tempat? Gue coba rekam Jadi posisinya itu pas dia tidur, dia itu nyandarin HP di depan mimbarnya. Jadi HP-nya itu posisinya itu kamera selfie. Jadi dia ngeliat posisinya dia kerekam kan, disandarin lah HP-nya keadaan nyala. Tidur dia. Kan dia tidur, lalu kemudian dia berpindah tempat, bangun di kuburan. HP-nya itu di sebelah dia.
di sebelah dia dan file rekaman videonya itu nggak ada. Seakan-akan itu nggak ngerekam sama sekali. Padahal dia nge-clear jelas banget memencet tombol record kamera depan. Jadi seakan-akan walau alam ya siapa yang mindahin dia ya, apakah itu malaikat, apakah itu jin muslim, nggak tahu. Tapi yang pasti seakan-akan makhluk yang memindahkan dia atas izin Allah itu bisa matiin HP dia. Itu kan percobaan kedua ya. Belum percaya bang. Belum percaya dia. Dia mutusin untuk cobain sekali lagi. Ketiga. Aduh. Tidurlah dia di mimbar yang sama, di musola yang sama, hari yang berbeda. Oke. Rencananya sama, masih belum ketahuan. Dan kebetulan si penjaga kuburnya itu, tukang gali kuburnya itu ya, yang warga itu nggak ngabarin orang tuanya. Jadi istilahnya kayak nge-brush it off aja lah. Nah, percobaan ketiga ini yang sampai sekarang dia mungkin nggak akan lupain ya. 1-2 aja mungkin bagi gue itu nggak akan ngelupain. Yang ketiga itu lebih gokil lagi. Kan dia tidur, posisi sama. Dia ngeringkuk, maksudnya sila, nyender. Tidur pulas, dan dia bangun di dalam keranda. Dia kan tidur di musola ya. Di musola itu, di area storage-nya itu, tempat dia ngumpet itu, ada keranda yang dipakai untuk pemakaman. Kalau ada orang meninggal. Posisinya itu, dia tidur begini, kaki lurus, dia begini. Dia ini badannya agak sekel tinggi, dan untuk memasukkan orang sebesar itu, ini nggak body shaming ya, untuk memasukkan orang ke dalam keranda itu pasti butuh usaha dong. Nggak mungkin istilahnya itu orang yang gede itu nge-slide masuk begitu aja. Jadi yang terjadi adalah dia itu bangun, keadaannya itu seperti udah siap dibawa. Tapi nggak ada kain kafannya. Siap diangkut ya? Iya. Dan di dalam keranda posisinya. Tapi nggak ada hijaunya ya. Nggak ada yang kain hijaunya itu nggak. Tapi posisinya itu siap seperti mayat yang siap disolatkan atau dibawa, dikuburin. Aduh. Dia bersumpah atas nama Allah. Dia bersumpah. Kalau lu nggak percaya Pin, lu buktiin sendiri. Temannya ada yang mana dia ini nyoba juga. Di musola yang berbeda, testimoni temennya, dia berpindah tempat ke kali deket rumahnya. Makanya Pin, kalau yang namanya hal begituan, jangan sembarangan. Makanya dari dia, gue belajar moto gue terkait hal-hal supernatural ya. Makhluk-makhluk yang gak kelihatan oleh mata, moto gue simple. Masih gue terapin sampai sekarang. Berani ya, tapi jangan kurang ajar. Dan jangan nantangin. Iya. Nah, Februari 2016 PKL gue selesai. Mei 27 sampai 5 Juni 2016 dia mengadakan perjalanan wisata. Berarti seminggu 10 hari. Oh 10 hari ya? 10 hari. Rutenya ini saya masih hafal. Pertama dari Jakarta itu menuju ke Malang. Oke. Dari Malang pendakian menuju Bromo. Oke. Dari Bromo kemudian nyebrang ke Bali. Nyebrang ke Bali, naik ferry. Lalu kemudian dari Bali itu kami nyebrang lagi ke Lombok. Lalu selesai dari Lombok, balik lagi ke Bali. Tur lagi di Bali sedikit, baru pulang ke Jakarta. Dari pertama semua excited. Gurunya itu ada 4. Cewek semua, karena yang cowok lagi bentrok jadwal. Kan SMK itu ngajarnya itu kan according to agreement ya. Maksudnya disepakati sesuai perjanjian. Gurunya ikut 4. Dan yang ikut kelas 10, kelas 11. Gue kelas 11, semuanya itu excited. Singkat cerita kami berangkat. Dan yang namanya study tour ini sesuai namanya ya, ini gak cuma jalan-jalan doang bang. Murid-murid sekolah gue itu harus melaksanakan tugas dan istilahnya itu praktek dari pembelajaran di sekolah. Ketika hari pertama itu ada yang ngangkut koper. Ada yang ngangkut koper ke bis. Nanti di objek ada yang interview nih dengan front office, menanyakan data informasi. Ada yang nanti kemudian tugasnya itu interview dengan bule, wawancara. Ada lagi kemudian itu tugasnya morning call, ngebangunin di hotel. Kami berangkat dari Jakarta Barat, lewatin jalan tol ya, jalur Pantura,
Barat Utara, Jawa. Tiba di Jawa Tengah, kami break isoma, yaitu di restoran. Yang Muslim sholatnya itu di Jama Qashar, jalan lagi. Di Malang nggak ada kejadian apa-apa. Pendakian Bromo aman, karena uneventful, saya skip aja. Tetapi mulai terjadi hal yang menarik ketika di Bali. Oke. Posisinya itu untuk menggunakan bis ya, bis pariwisata itu menuju ke Pelabuhan Ketapang, Jawa Timur. Nyebrang ke Bali. Gilimanuk ya? Gilimanuk. Di Gilimanuk turunlah bis. Turun bis, posisinya itu malam. Jam 7 atau jam 8 WITA, waktu Indonesia Tengah. Kami dinner di sebuah restoran, uneventful. Kami berangkat nih menuju ke hotel. Hotelnya ini gede, luar biasa. Tinggi, megah, luar biasa. Dan dibilang hotel ini rawan. Bahkan dibilang semua hotel di Bali itu rawan. Karena itu dia, ada peraturan-peraturan, banyak diantaranya itu yang disebut unwritten rules. Peraturan-peraturan yang nggak tertulis tapi harus ditaatin. Peraturan ini dijelaskan keesokan paginya di hotel. Saya tidur di hotel, itu hotel pertama ya di Bali. Itu nggak ada kejadian apa-apa. Ketemulah kami dengan guide lokal di sana. Nih, Bang Gilang, kalau di Bali itu mayoritas, bahkan semua tour leader, pemimpin rombongan pariwisata, kalau mau bawa tamu di Bali, itu dalam tanda kutip diwajibkan untuk menyewa kerjasama dengan guide lokal di sana. Peraturannya seperti itu karena untuk menunjukkan ini loh kebolehan tour guide kami, tour guide Bali seperti apa. Karena acungan jempol punya tour guide Bali itu. Makanya tour leader dari seluruh wilayah di Indonesia senang tuh kalau diajak ke Bali. Nyantai dia. Karena yang ribet itu si tour guide-nya yang di Bali. Ketemulah guide ini. Guide ini sebutnya Beli ya. Kan Beli itu bahasa Bali sebutnya artinya kak. Kakak Beli. Beli ini menjelaskan peraturan-peraturan yang ada di Bali. Nah, diantaranya itu, nih Bang, lo tau nggak sih patung-patung di Bali itu dan pohon-pohon yang disarungin? Iya tahu. Yang kotak-kotak, Iya tahu. putih hitam begitu. Itu kenapa sih seperti itu? Nah, dibilang jangan sekali-kali kalian patung disarungin dilepas sarungnya. Misalnya gue pengen lihat nih, gue buka sarungnya. Nah jangan. Nah ternyata dijelaskan bahwa yang namanya di Bali itu mayoritas Hindu agamanya, patung dan pohon yang sudah disarungi, terutama yang di pinggir jalan ya, yang dan di pura-pura, itu adalah indikator penanda pembeda patung dan pohon mana yang sudah diberi jiwa, yang sudah diupacarai oleh warga setempat. Hotel-hotel mungkin ada yang meniru ya sebagai gimmick atau istilahnya itu untuk mempercantik dekorasi hotel mereka. Patungnya disarungin itu nggak masalah, tapi itu nggak diupacarain. Mayoritas patung seperti itu. Pernah kejadian diceritain oleh Beli ini, ada salah satu tamu yang membuka sarung, dia nggak bisa ngelihat selama beberapa hari ke depan. Sekitar 3 atau 3,5 hari kurang lebih, baru dia bisa ngeliat lagi. Ada juga yang diceritakan ketarik sarungnya, kan sama aja ngebuka ya. Ini tangannya kaku selama sehari lebih. Jadi seperti itu. Kemudian di Bali ini, jangan yang namanya sesajen di Bali itu ada yang kecil, itu jangan diinjek secara sengaja. Ya, jangan ditendang. Nah, semua ini dijelaskan ketika kami menuju objek pertama. Objek pertama kami di Bali namanya Alas Palasangeh namanya. Namanya Monkey Forest. Kalau ke Monkey Forest di Bali itu rata-rata turis mengunjungi 2 ya. Kalau nggak Sangeh, Ubud. Kami mengunjungi Alas Palasangeh. Legenda dari tempat ini, konon katanya dulu di kawasan tempat ini Alas Palasangeh ada namanya pohon pala yang tinggi-tinggi. Bukan pohon pala yang di Jawa ya. Cuma dia ini, di Bali ini dulu mereka bersarang tempatnya di Gunung Agung. Gunung tertinggi di Bali, di timur lautnya. Dulu
Pohon-pohon ini konon legendanya itu terbang dari Gunung Agung. Dilihat oleh seorang petani yang lagi mengurusi pengairan sawah. Dia ngelihat pohon-pohon lagi terbang, pohon-pohon ini ketahuan terciduk, diem, nggak bergerak sampai sekarang. Makanya dinamakan Tangeh. Hutan Tangeh artinya hutan ketahuan. Oh gitu. Hutan Tangeh singkat cerita berlalu masa berubah namanya menjadi Sangeh. Hutan ini 12,5 hektar. Dan ada kejadian gokil di situ. Hutan ini kan 12,5 hektar ya. Terdiri dari pohon-pohon pala. Pemerintah setempat, pengelola taman ini pengen mengembangkan nih hutannya nih. Karena masih ada beberapa hektar yang tersisa. Diambillah bibit dari pohon pala. Ditanam di area yang di luar 12 hektar ini. Ditanam. Itu nggak ada yang tumbuh sama sekali. Oh gitu. Pohon palanya. Tetapi tanaman lain itu bisa ditaruh di area yang di luar 12 hektar dan itu dia tumbuh dengan normal. Makanya untuk perluasan dari alas pala Sangeh ini itu ditanami oleh tanaman-tanaman yang non tanaman pala. Jadi tanaman pala yang 12,5 hektar itu cuma mau hidup tumbuh istilahnya berkembang biak di wilayah yang tempat dia itu saja. Yang 12,5 hektar. Dan ada residennya juga, ada penghuninya. Kalau kata belinya ini saudara-saudara jauh dari Bali. Yang dia ini kangen dengan orang-orang Jabodetabek. Sering naik ke punggung. Iya itu. Nah itu dia, monkey-monkeynya di situ. Monkey. Menariknya, gokilnya, dari bertahun-tahun semenjak dibukanya alas pala Sangeh, itu tidak ditemukan satupun tulang belulang monyetnya. Oh iya, itu. Iya. Baru tahu loh, fun fact nih. Fun fact-nya itu, according to beli guide-nya itu, monyet-monyet di sana itu kan berkeluarga ya, dan nggak mungkin loh immortal, nggak mungkin selamanya hidup di sana. Iya dong. Nah, monyet-monyet ini dia tapi tidak pernah ditemukan tulang belulangnya oleh ranger atau pengelola taman. Baik itu di tanah, ataupun di rumput, di semak, di pohon itu nggak ada. Bangkainya itu nggak ada. Pernah kejadian monyet ini lari, dia jalan ke pinggir jalan raya ya, tertabrak oleh angkutan umum. Teman-teman yang ngeliat nih monyetnya nih, teman mereka ketabrak, itu langsung dibawa, diangkut, digotong, dibawa masuk ke dalam hutan. Nggak jelas diapakan. Apakah mungkin dikubur, apakah mungkin dikanibalisasi atau dimakan, itu nggak tahu. Bisa gitu ya? Tapi nggak ada tulang sama sekali. Bawa teman kita ketabrak, bawa. Kompak bener monyet. Dan di tempat itu kami juga di challenge oleh belinya. Di depan alas pala Sangeh itu sebelum pintu masuk ada sebuah patung. Patung Kumbakarna. Kalau cerita legend yaitu Hindu epic Ramayana, kan si Ravana ini punya adik laki-laki namanya Kumbakarna. Ketika perang melawan Sri Rama kan pasukannya monyet-monyet ya. Vanara sebutannya. Ada yang nyebutnya siluman monyet, ada yang nyebutnya monyet total. Mereka ini menyerang Kumbakarna. Patungnya begini. Ini dikerubutin oleh monyet-monyet. Jadi patung gede dikerubutin oleh patung monyet-monyet kecil. Di challenge oleh belinya, setiap kali tamu itu disuruh ngitung jumlah monyetnya itu nggak pernah ada yang sama. Oh gitu? Iya. Nanti kapan-kapan kalau Bang Gilang ke Bali bisa coba buktiin sendiri deh. Keren nih. Nah, ada yang fun fact nih. Ada yang nyebutnya belasan, ada yang mencapai angka 20-an, ada yang nyebut angka 30-an. Tapi sama ketika teman-teman saya ngitung, sama adik kelas saya ya ngitung, itu angkanya kami beda-beda. Sama. Ada yang nyebutnya 19, ada yang nyebutnya 26, ada yang nyebutnya 24, banyak angka-angkanya. Jadi seperti itu. Juga disebutkan di beberapa tempat di Bali, di tempat-tempat yang disucikan, ini mohon maaf untuk para pengunjung wanita dan para ladies yang sedang mendapatkan tamu bulanannya. Yes. Ini dilarang masuk. Oke. Diceritakan oleh belinya, pernah kejadian suatu rombongan sekolah lain, ini ada 2 perempuan yang sedang kebetulan datang tamu bulanannya. Muridnya ini yang siswi sebenarnya pengen menghormati Bang. Tapi gurunya ini yang perempuan, ini ngotot pengen masuk. Oke?
Pengen masuk, dibilang bersih atau enggak, dibilang bersih. Padahal kenyataannya enggak. Yang terjadi adalah ketika naik tangga, tangganya nggak tinggi. Ya pas segini lah. Begini, gini. Ya, nggak tinggi sama sekali. Dia, si guru ini, yang mengaku bersih, ini jatuhnya ini bukan karena kepleset atau karena apa, tidak tahu jatuhnya seperti apa. Yang pasti kakinya itu sebelah kiri ini membutuhkan belasan jahitan. Gara-gara luka kebuka. Padahal jatuhnya itu dari ketinggian yang nggak tinggi, yaitu tempat yang rendah, tangganya pun bukan tangga yang menjulang. Gara-gara mengabaikan peraturan yang diterapkan di sana. Nah, kemudian dari situ kami bermalam di bis OTW naik ferry menuju Lombok. Di Lombok kejadiannya tidak berhenti. Di Lombok pun ada kejadian-kejadian misterius lagi. Baik. Di Lombok ini kan Muslim ya. Ada yang Muslim, ada yang Hindu, ada yang agamanya ini somewhere in between. Nah, dari Bali menuju Lembar, give or take kurang lebih sekitar 4 atau 5 jam. Masih wita ya. Nyampe lah pelabuhan Lembar. Turun, kami naik ke bis, tidurlah. Kemudian kami istirahat, bangun di restoran untuk mandi bersih-bersih. Sarapan juga, breakfast. Aman nih, nggak kejadian apa-apa. Di taman ini ada namanya Pura Lingsar. Pura Lingsar ini nanti di dokumentasi bisa ditampilkan. Jadi ada pancuran airnya nih, ada pancuran air. Nah, yang mana kami bisa membilas muka, buat nyegerin lah, kan siang-siang kan agak panas ya. Itu kan buat ngebasuh muka, seger, asik, nggak apa-apa. Kejadiannya ini bukan di Pura Lingsar, tetapi di tempat setelahnya. Mohon maaf namanya nggak bisa saya sebutkan, nggak bisa gue sebutin bang. Di tempat ini ada sebuah rumah kecil menyerupai pura, persegi, kurang lebih seperti ini ya. Di dalam interiornya itu seperti dokumentasi yang di Pura Lingsar, yaitu dia tangga mengarah ke bawah. Jadi kalau lihat dari atas ini tangga ya, tangga. Ini kotak dalamnya. Kotak dalam seperti kolam renang, tapi masuknya akses tangga ya, tangga yang langkah bukan tangga panjat. Dan di tengahnya ini lagi agak ke depan itu agak di sini sebelah sini ada sumur. Sumur. Dan di sumur ini ada aliran airnya juga seperti yang di Pura Lingsar. Kami posisinya itu siang, yaitu sekitar jam 2 atau jam 3 lah. Siang hari wita. Kami berbaris karena disuruh masuk oleh guru pembimbing kami untuk berbaris gantian, mencoba menikmati, mengalami experience di dalam sana ngapain sih. Dapatlah feel-nya. Nah, di dalam situ ini ada monknya nih, ada staffnya, ada yang menyebutnya pendeta, ada yang menyebutnya ustadz. Saya kurang tahu sebutan tepatnya apa, karena agama kan ini kan sifatnya pribadi ya. Nah, kita sebut aja lah staff. Ada staffnya di dalam. Staffnya di dalam ini menanti kami. Kami posisi di luar, baris. Satu demi satu kami masuk. Untuk masuk ke dalam area lantai mengambil sumurnya ini, pancuran air ini, ada yang harus menunggu di sini nih. Ada yang harus menunggu duduk di sebelah kiri dan kanan bangunan. Nah, di depan saya itu ada teman sekelas saya. Sebut aja Ari, cewek. Ari ini dia sudah bersih dari tamu bulanannya. Ya. Peraturannya apa tadi, Bang Gilang? Masih ingat? Nggak boleh masuk kalau ada tamu bulanannya. Ari ini orangnya ini asik, baik, dan jujur orangnya. Dia bukan orang yang tipe pembohong lah. Karena dari pengalamannya OSIS juga kan. Dan dia ini bisa dipercaya, trustworthy. Dia bilang bersih dia. Karena memang teman-temannya juga membuktikan juga yang cewek-cewek emang udah kelar tamu bulanannya. Ya. Entah kebetulan atau tidak, dia ini ketika melangkah turun, itu dia jatuh. Dia jatuh, dia ngedorong staf yang bekerja di sana itu masuk ke dalam sumurnya. Masuk ke dalam sumurnya, untungnya stafnya itu dan si Ari ini
Mbak Ari bisa pegangan, si staffnya juga bisa pegangan ke tepian sumur, semuanya teriak. Ar, kenapa lu? Astagfirullah, kaget kan? Semua tertegun, terkejut, shock. Ari ini nangis, kaget. Kemudian staff yang hampir jatuh masuk ke sumur itu, ini mengibas-ngibaskan air. Cuma ke Ari doang. Kami nggak dicipratkan air. Cuma ke Ari doang. Masih keadaan nangis yang terseduh pelan ya, yang gitu. Ritual berjalan seperti biasa. Bagi si staff ini, akhirnya tibalah giliran kami pelan-pelan itu mengambil giliran mencuci muka. Selesai, keluar, itu alhamdulillahnya nggak kejadian apa-apa lagi. Ternyata mungkin ya, nggak tahu kejadian persis seperti apa, barangkali mungkin Mbak Ari ini ada sisa-sisa tamu bulanannya mungkin yang belum terlalu bersih ya. Cuma kalau dibilang trustworthy sih insya Allah si Mbak Ari ini bisa dipercayalah. Jadi kejadiannya seperti itu di Lombok. Oh. Iya. Hampir jatuh ya? Hampir jatuh ke dalam sumur. Kemudian keesokan harinya kami ke Tanjungan dan Kuta Lombok. Selesai tur di Lombok, balik dong menuju Bali. Ya. Okay. Itu belum selesai kejadiannya. Dari Pelabuhan Lembar menuju Padang Bae itu siang. Mungkin sekitar jam 12, jam 1 lah. Siang setelah zuhur waktu lokal. Saya ingat banget nontonnya itu di ferry itu menampilkan In the Heart of the Seas. Yang main itu Chris Hemsworth, si Thor. Ya, itu tentang berburu ikan paus. Yang menginspirasi, cerita asli yang menginspirasi novel Moby Dick. Tibalah kami di Bali kembali menuju hotel. Itu posisinya itu menjelang maghrib. Oke. Langsung check-in tuh, dinner di hotel. Nah, hotelnya ini saya cek di Google, ini udah tutup. Nah, sekarang udah tutup. Udah tutup, permanently closed. According database Google ya. Nah, hotel ini di sana kami 2 malam nih. Ini di daerah mana di Bali-nya? Di dekat selatan Bali. Oh, masih di Jimbaran, daerah situ. Nama hotelnya ini Sita Hotel Bali. Oke. Nanti bisa ditunjukkan dokumentasinya. Sita Hotel Bali ini dia banyak lukisan-lukisan. Dan kami di sana itu 2 malam. Di malam kedua, ini saya izin skip ya. Di malam kedua, ini kan posisi kami dari hari kedua itu di Bali, kami udah pada shopping nih. Udah mengunjungi Galuh, udah mengunjungi Krista. Ini rundown cerita singkatnya. Nah, ada yang beli pai susu. Sebutannya ini nama saya Bang Rizky. Tapi bukan Bang Rizky yang narasumber itu ya. Babi ngepet melawan pocong, bukan. Beda. Itu beda lagi. Nah, Bang Rizky ini dia beli pai susu buat keluarga dan loved one-nya dia di rumah di Jakarta. Belilah pai susu 1 bundel. Ditaruhlah di kamarnya dia. Ya, saya nggak sekamar sama dia. Cuma yang pasti si Rizky ini cukup rapi orangnya dan dia untuk barang-barang itu dijaga dengan ketat lah. Oke. Pai susu ini ditaruh di lantai, masih dalam plastik, masih keadaan terbungkus rapi dengan packagingnya ya. Kemudian malam hari menjelang waktu tidur ada suara yang tidak mengenakan nih dari ruang guru. Dari ruang kamar tempat para guru menginap, kan guru ada 4 ya, yang tadi saya sebutin semuanya sama-sama cewek, sama-sama perempuan. 4-4-nya ini kan satu kamar. Oh, satu kamar 4 ya? Satu kamar 4 orang kan. Nah, mereka ini diganggui oleh suatu sosok. Sosoknya ini pertama dinotis seperti ini Bang Gilang. Bunda yang tadi itu kan sedang tidur posisinya, lagi rebahan, masih menjelang posisi mau tidur nih. Belum nih mau tidur nih. Iya, belum sepenuhnya lelap. Ya. Tak lama kemudian seperti ada sesuatu di punggung dia. Digaruk. Kok gede? Dia coba, kan posisi ngegaruk rebahan begini, dia coba duduk. Itu berat. Waduh, badan dia berat. Kemudian dia ngerasa gede,
ketika diraba oleh tangannya, wah nggak benar nih. Wah ini udah pasti bukan rasa gatel nih. Karena beliau ini, bunda ini cukup sensitif dengan hal supernatural ya, religius juga, Muslim. Dia udah tahu bahwa ini adalah jin, sosok jin yang tinggal di sana. Ini mengganggu bunda. Kemudian guru-guru lain, yaitu Bu E dan Bu A, kemudian ada Bu Light, ini juga merasakan gangguan yang sama. Itu ruangan itu, satu kamar itu, meskipun ruangan kecil, kan kalau ruangan kecil otomatis AC dingin, sejuk ya. Itu pengap, napas susah. Kemudian bunda ini mencoba bangun, jalan pelan-pelan. Itu seakan-akan dia kayak digelendoti oleh banyak sosok sekaligus. Banyak sosok sekaligus. Dia, dari yang saya dengar itu, mengambil air wudhu, baca doa, dan long story short, dari guru-guru ini, kan ada yang non-muslim, ada yang guru yang non-muslim yang ikut, ini empat-empatnya ini nggak bisa tidur. Sampai pagi, tidurnya tidur ayam. Jadi dia tidur, memaksakan untuk istirahat, tapi dia tidur, bangun. Tidur, bangun. Di lain tempat, kembali ke Rizky. Si Rizky ini, pagi harinya, pai susunya itu tidak ada. Nggak ada sama sekali. Otomatis semua, baik murid maupun guru bilang, wah itu mah lu dimakan Ki, itu mah ada yang ngambil, itu mah ada yang ngembat. Gitu dong logikanya. Bu E ini, Mami E ini, sebutin Mami ya, sebutannya ini Mami, dia ini guru yang bisa dibilang akrab banget sama murid. Dia ini keluarganya itu erat banget, seperti ibu kandung kami. Itu dia langsung ngecek semua tas. Digeledah. Ya, semuanya itu, dia jadi patroli dari kamar ke kamar. Semuanya itu dicek satu-satu, termasuk tempat sampah. Tempat sampah itu kan berarti kan kalau dibuang, dimakan, logikanya itu kan pai susu, plastiknya ada di tempat sampah. Iya betul. Kalaupun nggak ada di tempat sampah, boleh jadi diumpetin di kamar mandi, tempat sampah kamar mandi, atau boleh jadi disempilin tuh di tas. Bisa ya kan ya? aja lah. Ya. Itu nggak ada sama sekali. Pai susunya itu dan satu bundel itu nggak ada sama sekali. Hilang, raib, entah kemana. CCTV sempat diusulin juga nih untuk dicek oleh kami. Iya, kami konsultasi dengan front office, dijelaskan bahwa karena kami istilahnya itu menginapnya 2 malam, kan berarti housekeeping membersihkan kamar ya. Tapi jelas mereka nggak boleh ngembat barang, nggak boleh ngambil barang. Iya dong, dilaporin. Bahkan bisa langsung dipecat ya kan. Dan si Rizky ini, ingat, belinya itu, pai susunya itu dari kedua. Jadi housekeeping udah rapi membersihkan kamar, dan pai susu malam itu baru datang. Pai susu baru datang. Jadi nggak mungkin housekeeping. Nggak mungkin housekeeping, ya kan? Dan disesalilah pai susu itu menghilang. Alhasil si Rizky ini mengikhlaskanlah pai susunya. Dan si Bli ini bertemu kembali, diberitahu bahwa di hotel ini tanda kutipnya ini suspicious, mencurigakan. Karena ada area lift di lorong hotel itu yang tidak boleh dikunjungi oleh tamu sama sekali. Gitu. Iya. Dan kami pun nurut aja dong sama front office, kami nggak menggunakan lift itu sama sekali. Dan lift itu memang lorongnya itu gelap, lampunya entah mengapa dimatikan, karpetnya merah, sakit banget. Liftnya ini itu nggak ada yang keluar masuk situ, nggak ada yang keluar masuk lift itu. Staff pun ada staff liftnya terpisah ya. Dan lift untuk tamu itu letaknya berseberangan jauh. Jadi lift ini nggak dipakai sama sekali di Hotel Sita Bali. Menarik ya. Iya. Akhirnya tour selesai. Kunjungan di Bali berakhir, yaitu hari terakhir kami di Bali. Tapi kejadian belum sepenuhnya selesai. Tour ini udah mau selesai. Jadi istilahnya 90% lah. Kami di hari ke-9 atau hari ke-9. Nah, kami menginap di sebuah hotel. Hotel ini kalau yang ini masih aktif. Hotel yang ini
lightingnya ini, lampunya ini menggunakan lampu yang orange kayak itu tuh. Lampu yang warm lighting. Nah, kami sebagai murid ini dikasih privilege, hak yang tugasnya oke. Ini bisa boleh sama guru-guru memilih roommate-nya, temennya sekamar sama siapa. Tapi cowok sama cowok, cewek sama cewek ya. Nggak boleh cross gender, nggak bisa. Nah, jadi cowok milih bebas, mau tidur sama siapa bebas. Nah, saya di Hotel Sita, ini tidurnya itu sama adik kelas saya. Saya, Idam, nama asli, sahabat saya, sama sahabat-sahabat saya yang lain, Samuel dan Danu. 4 orang. Di hotel ini, Hotel X ini, hotel terakhir di Bali, sama itu juga roommate-nya. Kami tiba di Hotel X, kami merapikan barang, biasalah ada yang mandi. Karena posisinya itu kami di hari terakhir, artinya itu adalah malam kami menyetor tugas. Ya, tugasnya itu dikasih sebuah clipping. Dari hari pertama itu harus diisi oleh seluruh siswa. Kapanpun waktunya, itu harus diisi. Bukannya saya so bener ya, maksudnya saya kan disuruh sama guru-guru untuk ngumpulin clipping ya, untuk mengumpulkan checklist namanya, tour checklist ini dari kelas 10 dan kelas 11. Saya lah keliling, ngumpulin, ngecek-ngecekin, ngebantuin guru sama OSIS-OSIS yang lain. Waktu kelar sekitar mungkin jam 10 lah, jam 10 malam. Jam 10 malam lewat waktu Indonesia bagian tengah, saya kembali ke kamar bersama Samuel. Kan saya sekamar sama saya, Idam, Samuel, Danu. Saya sama Samuel balik. Saya ketok. Dam. Tok, tok, tok. Dam, Nu. Itu mereka nggak ngejawab. Mereka nggak ngejawab. Firasat saya, wah tidur. Ini tidur dong, tidur lah ya kan. Dah, ditelepon gak diangkat. Saya miss call mungkin sampai 8 kali itu. Miss call 8 kali, 10 kali itu gak diangkat. Waduh, well gimana nih? Wah gue gak tahu kak. Gimana kalau kita tidur di kamar yang lain aja? Istilahnya nimbrung ya kan. Kami memutuskan untuk tidur di kamar yang lain, cowok yang lain. Wah karena gara-gara si Idam dan Danu ini manciin ketiduran. Dah, kami menuju kamar. Si Samuel kan kelas 10, dia tidur dengan kelas 10 yang lain. Saya sama angkatan saya. Saya di kamar yang isinya 3 orang. Bang Iskandar namanya, Dimas, Rifani. Karena capek ya posisi tidur. Normal tuh bang, nggak ada kejadian apa-apa. Tibalah jam 4 kurang lebih, give or take, sholat subuh. Sholat subuh, saya ngendusin, ngeliat jam, HP. Oh, subuh nih. Saya itu modelnya gini ya. Kalau teman-teman saya itu capeknya nggak ketolong, lagi ngorok, itu saya nggak langsung bangunin, paksain bangun sholat nggak. Jadi gue duluan. Karena posisi gue sendirian nih bangun nih, yang lainnya masih pada ngorok. Ya, gue ngendusin, gue duduk, biasa lah ya kerip-kerip, muka baru bangun tidur tahu lah sendiri. OTW ke kamar mandi, duduk, selesai. Gelar sejadahnya sendirian. Gue liat ke belakang, teman-teman gue bertiga ini masih pada tidur. Ya wes, gue sholat sendiri, takbir, Allahu Akbar. Rakaat pertama, takbir, ya kan, diri, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud lagi, bangkit dong, takbir. Rakaat kedua baca Al-Fatihah. Di ayat terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di belakang saya itu, saya ngedengar suara jelas ada yang mengaminkan bang. Amin. Itu saya jelas banget. Itu bukan suara orang, maksudnya bukan suara orang yang saya kenal, antara perpaduan laki-laki dan perempuan. Oh gitu. Iya, suaranya itu istilahnya itu androgynous. Jadi nggak jelas apakah laki-laki atau cewek. Nah, ya saya kaget kan. Saya posisi lagi rakaat kedua. Pikiran saya coba posting dulu, positive thinking. Wah, Kak Iskandar kali, Rifani kali, Dimas kali udah bangun ya kan, ikut. Saya lanjutin. Saya kalau sholat subuh itu salah satu penyakit saya itu baca suratnya pendek-pendek. Masih ngantuk. Saya buru-buru selesaiin tuh. Saya salam, itu gak ada orang di belakang saya.
Teman-teman saya masih tidur semua. Oh, tadi ada yang amin ya? Ada yang ngamin. Mereka bangun, gue tanya, Dar, Man, ya kan? Begitu mereka udah sadar ya. Mereka udah sadar, lu tadi dengar suara amin nggak? Enggak. Sama sekali mereka tidak sadar terhadap kejadian itu tadi yang mengaminkan saya. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah kisah kurang lebih ya, short story, short version dari kejadian-kejadian ketika saya study tour di Bali sebagai murid. Begitu saya lulus, saya alhamdulillah, biiznillah, saya ada kesempatan lagi nih ke Bali lagi. Oh, kerja lah ya? Sekali ini posisinya sebagai kerja, karyawan, sebagai tour guide, sebagai tour leader. Lebih tepatnya sebagai assistant tour leader bos saya. Tunggu, ini yang idam sama tadi emang bener ketiduran tuh berarti? Kenyataannya, faktanya adalah mereka ketiduran. Memang benar ketiduran. Emang kurang ajar mereka kadang-kadang. Oke, kemudian posisi ini sekitar 2017. Give or take 2017, saya udah lulus. Baru lulus. Saya diminta tolong oleh bos dari ibu saya ini menemani untuk rombongan tour ke Bali lagi. Oke. Ini kejadiannya ini untuk tour yang pertama ini sebagai tour leader, ini posisi menggunakan pesawat. Ya, posisi menggunakan pesawat di Ngurah Rai International Airport. Long story short, singkat cerita, destinasi kami adalah sebuah objek wisata pantai di utara Bali yang kalau di pesisir pantainya itu, di lautnya itu agak ke tengah, agak jauh dari tepian, itu kami melihat lumba-lumba. Oke. Nah, tibalah kami, posisinya itu sekitar jam berapa itu? Jam 9 lewat lah. Karena kami dari hotel itu kan breakfast, persiapan, berangkat dari hotel jam 8 sampai jam 9. Jam 9 lewat. Jam 9 lewat, kami bertemulah dengan beli lokal ya. Seperti biasa kami koordinasikan beli lokal, tapi bukan beli yang sama. Kami sepakat nih untuk melihat lumba-lumba. Yang mana satu grup ini dipecah. Satu grup besar ini dipecah menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Karena perahunya nggak muat untuk rombongan banyak sekaligus. Jadi satu perahu itu ada yang 4, ada yang 5 orang. Perahunya itu sederhana, yaitu perahunya itu model perahu biasa, ada dayungnya, ada juga yang electric mesinnya itu. Yang motor untuk mendorong perahu maju. Karena kalau kok ada dayungnya sih? Dayung itu dipakai kalau motornya mati di tengah laut. Kalau masa ngepek-ngepek begini kan pegel kan. Nah, makanya dayung itu fungsinya digunakan seandainya di tengah laut itu tiba-tiba motor atau mesin penggeraknya itu ada kerusakan. Nggak bisa dinyalakan pakai dayung. Alhasil ditentuin lah oleh ketua rombongan saya itu, bos saya itu, grupnya. Grup A siapa, grup B siapa, grup C siapa, semua udah dibagi. Karena tour leader itu biasanya kalau yang naik itu, tour leader naiknya belakangan. Ya. Bos saya duluan, saya di boat terakhir. Ya. Ada 5 orang, 4 orang guest, 1 saya, 5 ini boat masternya, yaitu yang mengoperasikan perahu. Kami berangkat paling terakhir dari pesisir. Zenget, jalan. Itu posisinya itu, ombaknya itu, meskipun pagi hari ya, itu cukup berangin dan cukup gede. Jadi cukup gede, cukup besar untuk naik turun. Posisinya ombaknya itu, tapi nggak segede untuk membahayakan. Jadi masih memungkinkan lah untuk traveling OTW melihat lumba-lumba. Oke. Gue akhirnya di boat, posisi itu gue di sebelah kanan. Sebelah kanan boat. Boat ini mungkin bagian dari turnya itu kami memutar. Kayak mutar mencari angle yang lebih jauh di tengah laut itu. Posisinya ombaknya itu kan tadi cukup tinggi ya, cukup gede. Nah, cukup gede gini. Set. Jadi ketika boat ini kami di atas ini ada saat momen di mana air ini menghalangi kami. Ya. Jadi kan boat nih, set. Kalau boat di sini, berarti airnya kan di sini kan, tinggi. Kami ketutupan air. Kemudian naik nih, naik, turun. Kami naik di atas, gitu kan ya. Nah,
naik turun. Dari kejauhan, salah satu tamu gue itu bilang, weh, apaan tuh? Nunjuk, sambil nunjuk. Perempuan yang notice. Apaan tuh? Saya kan spontan ngeliat dong, apakah mungkin ada lumba-lumba, apakah mungkin ada yang tenggelam, atau sesuatu. Kalau orang bilang kayak gitu, apaan tuh? Berarti kan sesuatu yang unfamiliar. Sesuatu yang nggak umum gitu. Apaan tuh? Bingung, tanda tanya. Apa nih? Nah, dari kejauhan itu, kan posisi ombak itu naik turun ya. Jadi harus nunggu sampai ombaknya turun nih, untuk melihat benda apa yang ditunjuk. Naik, turun. Bendanya itu mungkin sebesar lebih kecil dari bantal ini ya. Itu warna hitam. Dan gue sempat berpikir, itu jaring apa bukan nih? Jaring nelayan kah? Jala kah? Seperti jaring atau jala yang terikat gitu, terikat nggak beraturan, yang dibiarkan begitu saja di laut lepas, sehingga akhirnya itu nggak rapi berantakan. Saya perhatiin lebih dekat lagi, itu yang diperhatikan oleh gue dan teman-teman gue itu ternyata bukan bola, bukan rumput laut, bukan jala, bukan jaring. Itu adalah kepala manusia. Itu adalah kepala manusia. Gue butuh waktu beberapa second ya untuk register. Itu apaan sih? Ternyata yang gue kira adalah jaring, jala, itu ternyata rambut. Ternyata rambut panjang. Dan gue perhatiin, naik, turun. Gue nunggu ombaknya turun lagi, kalau mau ngeliatin lagi. Ketika gue turun, itu gue menyadari di bawah kepalanya itu kayak ada seperti pita panjang, tapi itu bukan pita. Warna merah, kotor, itu ternyata usus. Yes. Itu gue akhirnya sadar, ini adalah kuyangnya Bali, leak. Mengambang begitu aja, terombang-ambing di laut, lepas. Posisinya itu di pagi menjelang siang, jam 10-an. Bukan malam, bukan sore. Ini matahari lagi cerah. Lagi cerah terang, itu kelihatan jelas. Kepala, ada ususnya, ada rambutnya tergerai, ke bawah ombak, naik turun. Begitu ngeregister, ini leak, ini kuyang. Spontan saya itu mungkin refleks ya, insting gue itu ngambil kamera, ngambil HP, ya, karena gue bakal bertanggung jawab juga buat dokumentasi. Nah, begitu gue ngerogoh HP, itu kepala nggak ada. Hilang. Naik, kan gue ngerogoh sambil ngejaga biar nggak jatuh ya. Turun, itu nggak ada kepalanya. Menghilang begitu aja. Ketika ditanya boat masternya, si rowernya itu, Bli, lihat nggak? Itu tadi, lihat. Senyum aja. Tunggu, tapi itu bukan jenazah ya? Bukan jenazah. Karena kalau jenazah, Bang Gil, itu kan kalau berarti mayat, itu harusnya ada di situ. Gak ngilang begitu aja. Ya dong. Dan kalau jenazah, kalau misalnya begitu di laut lepas, kan Bli sebagai row master ya, yang ngedayung, yang mengoperasikan perahu, itu kan berarti dia memiliki tanggung jawab kalau ada sesuatu, ngelihat sesuatu, itu dia harus lapor polisi. Dibilang kan, Bli ngeliat gak tadi apaan? Lihat, dia gitu aja, seakan-akan udah tahu ada di situ. Oh gitu. Udah. Dia berenang di air ya, iya. Kuyangnya ya. Melayang, bukan melayang, ngambang. Ngambang di laut. Ngambang, iya. Karena kalau jenazah manusia itu kan kalau sebetulnya dilepas di laut itu kan ngambang sebetulnya. Nah, kepalanya gitu. Anjir. Nah, itu di pantai utara Bali itu. Oke. Nah, cuma itu kejadian yang noteworthy dari trip itu. Nah, kali ini di tour yang berbeda, masih dengan bos yang sama saya. Jadi bos saya belinya beda, rombongannya juga beda. Ya, ini tour yang berikutnya lagi. Kami menuju pantai di sebelah
bukan selatan ya. Berarti posisinya mana itu? Tenggara ya? Di kawasan Tenggara Bali. Pantai ini mohon maaf nggak disebutkan karena pantainya ini bisa dibilang pantai rahasia, tapi bukan Pandawa, bukan. Karena kalau disebut pantai Pandawa ya kan, pantai rahasia, bukan. Pandawa kan udah terkenal dia, pantai Pandawa. Pantai ini adalah pantai alami yang belum istilahnya banyak dikunjungi turis. Belum banyak orang tahu lah. Banyak orang tahu. Untuk posisi menuju pantai ini, posisinya ini kami harus turun melewati hutan cukup lebat dan dia ini nggak ada staffnya, nggak ada front office atau istilahnya lifeguard yang menjaga di situ, itu nggak ada. Posisi sangat sepi. Posisi itu kami menuju pantai ini sore, siang menjelang sore lah, sekitar jam 2 atau jam 3 waktu Indonesia bagian tengah. Di bis kami normal-normal aja. Beli menjelaskan serba-serbi tentang pantai ini, sejarahnya. Nyampe pantai ini. Nyampe, sebelum turun belinya menekankan dengan sangat tegas. Gue inget banget belinya itu bilang, kalian jangan bawa pasir dari pantai ini. Oke. Ditekenin tuh 2 atau 3 kali di mic. Sekali lagi, tolong kalian jangan bawa pasir dari pantai ini. Ada yang nanya, beli. Kalau pasir ke bawah di sendal itu gimana? Itu nggak apa-apa. Itu kan ada unsur ketidaksengajaan ya. Jadi di pantai sendal pasirnya nempel lah, itu nggak masalah. Maksudnya kayak kalau gitu maksudnya kayak gimana tuh beli? Oh maksudnya itu misalnya mangkok, botol plastik itu jangan diciduk pasirnya, dibawa. Jangan. Larangannya seperti itu. Kalau masih ingat larangan-larangan sebelumnya, biasanya efeknya langsung tuh. Iya. Ya? Kayak Instan ya. Instan dia di Bali, nggak main-main. Nah, menjelang maghrib, udah mulai menggelap nih. Kami udah ngelihat sunset juga, bagus. Nah, di pantai ini saat itu kelihatan, meskipun sepi, bagus lah view-nya. Menjelang maghrib udah mulai gelap nih. Udah mulai gelap, sunsetnya udah turun, oranye udah berubah warna langit menjadi gelap. We eventually return to the bus. Kami balik ke bis kan, gue balik ke bis, gue giring, semuanya balik ke bis. Rencananya balik ke hotel, ya balik ke hotel, dinner di hotel. That's the plan. Rencananya seperti itu. Oke, berangkat bis. Kan tadi gue bilang nyusuri hutan ya, nyusuri hutan. Jalan. Nah, tapi di saat yang sama ya, jalan di hutan ini kadang-kadang bercabang, ya. Jadi nggak satu jalan lurus dong, nggak, bercabang dia. Yang namanya driver lokal sana, ditemenin sama guide lokal sana, pasti apal jalan dong. Iya. Ya kan ya? Jalan, belok nih. Rencananya balik lagi ke jalan raya, highway. Nah, gue duduk. TL kan duduk paling depan kan. Gue merhatiin jalan. Pohon banyak, gelap. Lah. Ini kapan nyampenya ya? Maksudnya nggak habis nih. Nggak habis-habis. Nggak ada orang lewat. Oke. Nah, gue tunggu beberapa menit. Nyampe akhirnya. Di arah menuju pantai yang sama. Iya. Balik lagi. Di pantai yang sama. Kaget kan gue. Gue diskusi sama bos gue. Salah jalan nggak nih? Beli, salah jalan nggak? Enggak kok. Apa? Disimpulkan bahwa coba lagi. Ambil. Oke. Ngambil jalur yang sama. Bercabang kan? Coba arah ke situ. Bayangin cabang. Jalan bercabang. Kalau lo kiri, lo pasti nyampe di A. Kalau di kanan, itu pasti nyampe tujuannya yang berbeda dong, idealnya ya. Nah, kali ini rute yang berbeda. Belok. Pohonnya, karena pohonnya itu samar-samar, mirip semua, gelap, malam. Itu nyampe lagi di pantai yang sama. Oh, balik lagi. 2 kali. Kemudian berulang lagi sampai yang ketiga kali. Belinya mungkin sadar juga ya. Wah, ini ditanya akhirnya di mic. Mohon maaf, apakah dari kalian ada yang mengambil pasir dari pantai ini? Sempet diem kan, tertegun, ditekenin sekali lagi. Mohon maaf dengan segala hormat, apakah
dari kalian ada yang mengambil pasir dari pantai ini, tolong diakui, kalau enggak kita nggak akan pulang. Kita mungkin tidak akan sampai selamat, sampai tujuan. Sampai digituin kan. Akhirnya ada yang ngaku. Ada yang ngambil ya. Jadi dia botol plastik, botol minum mineral yang kecil tuh, yang segini, itu dia nyiduk pasir, dibawa di tasnya. Nah, akhirnya tersangkanya ini, suspeknya kita tangkap, ya udah. Belinya nggak marah, nggak. Maksudnya cuma dinasihati aja, kamu di tempat ini ikuti peraturannya, jangan dilanggar, ya. Nah, dia ditemenin nih, tersangka ini balik ke pantai yang sama, dituang. Botolnya dibuka, tuang pasirnya. Sampai isinya habis, pulang lagi ke bis. Alhasil yang terjadi adalah bis bisa keluar dari hutan itu. Nyampe jalan raya. Buat apaan dia ya dibawa-bawa gitu ya, aneh banget. Pasir buat apa? Pasir pantai anjir. Ada dua kemungkinan nih. Mungkin antara pertama dia emang buat oleh-oleh. Kedua, dia itu pengen nguji coba. Kayak skeptis, nggak percaya. Kayak buat ngetes ya, Bang. Iya. Sini gue bawa coba. Coba-cobaan. Wah, paling ada-ada aja nih. Mamam dong. Iya. Terbis. Oke, terakhir, Bang Gil. Ini recent kejadiannya. 2024. Si baru ya? Masih fresh. Si fresh banget nih. Sorry, 2025. Sorry. Lebih fresh lagi. Iya, 2025 malah. 2025. Sebelum bulan puasa. Oke. Tahun lalu. Gue dipanggil sama sekolah gue buat bawa tour lagi. Tapi posisinya gue ini sebagai guru pendamping dan sebagai TL. Ya. Nah, gue berangkat. Ini nggak ke Bali. Cuma wilayah Jawa Tengah aja. Oke. Wilayah Jawa Tengah. Di kota ini ada sebuah bangunan arsitektur Belanda, dipakai oleh VOC Belanda, sekarang ada museumnya, dan di tempat ini ada area bawah tanah. Area bawah tanah. Oh, iya. Ada area bawah tanah. Pokoknya berhubungan dengan pintu ya. Iya. Nah, dibilang tempat ini memiliki keanehan. Bahkan dari segi perspektif tour guide-nya. Ini gedung ikonik ya di salah satu kota di Jawa Tengah. Iya. Gedung paling ikonik lah. Bener. Iya. Paling serem. Ayat-ayat cinta syutingnya di sana. Jadi bukan di Kairo, bukan di Mesir. Tapi di bangunan ini. Nih. Di tempat ini kan tempatnya bisa dibilang angker lah ya. Nah, sebelum Covid dan pasca Covid, pra-Covid dan pasca Covid itu memiliki dua reputasi yang berbeda. Oke. Sebelum Covid, sekitar 2019 sebelumnya ya, pokoknya sebelum 2020 lah. Tempat ini memiliki brand tempat yang angker. Tour guide di sana itu dengan bangga menerangkan, menjelaskan serba-serbi kekelaman dan kegelapan dari gedung itu. Di 2017 saya juga tur ke sana, dijelaskan oleh tour guide-nya, tour guide di sini ini semuanya bisa melihat. Oke. Bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak dilihat oleh manusia normal. Ada yang belajar, ada yang dibuka, ada yang dari keturunan. Seluruh tour guide-nya tanpa terkecuali. Ya. Kemudian kan dijelaskan tuh ruangan ini kejadiannya apa. Di ruang bawah tanah eksekusinya bagaimana aja. Karena biar YouTube Bang Gilang nggak kena teguran, saya nggak akan sebutin lah eksekusinya bagaimana aja. Cuma itu serba-serbi teknik eksekusi yang kreatif itu ada semua di sana. Iya. Melibatkan kulit, melibatkan sendi otot, melibatkan leher, nadi, itu semuanya ada. Itu semua metode eksekusi ada. Maka jin-jin di sana, termasuk jin korin di sana itu juga bervariasi, ragam-ragam wujudnya. Dan dibilang semua ruangan itu ada penunggunya atau jinnya, makhluknya. Dijelaskanlah terang benderang bahwa tempat ini seperti itu pra-Covid. Pasca Covid, kan yang namanya Covid itu kan PSBB ya, tidak boleh ada traveling. Kalaupun mau traveling pakai online ya kan, pakai virtual tour. Nah, pasca Covid
ini seperti tempat ini, manajemen ini memiliki branding, visi dan misi yang berbeda. Oh, manajemen. Tour guide di sana ini lebih menjelaskan sejarah Belanda di sana ngapain aja. Tapi tidak membahas secara deliberate, tidak membahas secara sengaja tentang masa gelap dari gedung ini. Oh, jadi kayak Ditutupi. ada sejarah yang ditutupi. Iya. Jadi seperti itu. 2025. Gue posisinya itu adalah hari terakhir ya. Hari terakhir tour sebelum balik ke Jakarta. Gue sama murid-murid gue. Gue sebagai guru, sebagai TL. Nah, ketika tour, ini kami nyampe itu, di gedung itu jam 8 malam. Closing sekitar jam 9. Jam 8, jam 9 sekitar jam segitulah. Yeah. Tour. Ini gue selalu bilang ya ke guru-guru gue bahwa kalau mau tour di sini, kalau bisa, sebaiknya wajib pakai tour guide. Karena kalau nggak ada tour guide, murid kenapa-napa gigit jari. Nah, kami menyewa tour guide di depan, saya di belakang. Jadi kontrol nih, di depan ada yang jaga, belakang ada yang jaga. Jadi kalau ada murid yang mondar mandir, ada yang mencoba menyelinap ke ruangan lain, itu kelihatan pasti. Jadi tour guide di depan, di belakang. Kemudian kami jalan menyusuri ruangannya. Tour guide menjelaskan seperti biasa, tidak membahas hal mistis sama sekali. Baru ketika sesi Q&A, tanya jawab di penutupan tour, yaitu di gerbangnya itu, udah mau pamit, itu baru ketika tanya jawab, baru si guide-nya ini mau menjelaskan tentang mistisnya. Tapi kalau ketika turnya itu nggak dibahas sama sekali. Ya, kami menginap di hotel di dekat tempat ini, Nah, kemudian hotelnya ini within walking distance, bisa jalan kaki menuju tempat ini, objek ini. Nah, posisi itu jam 11 malam. Karena gue sebagai guru kan ngecek checklist murid kan. Ada tanggung jawab sebagai guru ngecek berkas-berkas kelengkapan study tour murid. Nah, kalau itu jam 1 menjelang jam 2. Capek, gue balik tidur. Di kamar gue itu sama pengawas dari yayasan sekolah itu. Karena ikut juga dia. Tidur. Gue tidur. Gue mimpi. Itu dari kejauhan. Itu ada sosok menyerupai manusia. Kepo kan gue. Mendekat jalan. Sosoknya itu baju putih. Rambutnya panjang. Mukanya itu cantik tapi hancur. Dia itu mengeluarkan suara yang seperti orang teriak dan binatang yang meraung gitu. Seperti tahu istilahnya monyet yang teriak nggak? Yeah. Monyet yang teriak sama perempuan yang teriak juga. Yes. Seperti itu suaranya. Sambil menatap ke saya. Kaget kan saya. Bangun. Saya bangun. Oh, mimpi. Nah, gini Bang Gil. Saya itu orangnya dulu skeptis tentang hal begini. Bahkan rep-repan pun, tahu rep-repan ya, ketindihan gitu. Itu sebetulnya ada penjelasan sainsnya. Iya memang. Itu namanya sleep paralysis, ya. Jadi itu memang bagian alami tidur. Tubuh badan nggak bisa gerak karena bagian otak ini nge-shutdown bagian-bagian yang bertanggung jawab untuk otot gerak supaya kalau kita mimpi lari, kita nggak lari beneran, ya. Jadi seperti itu. Hari berlalu tanpa terjadi apa-apa lagi. Pulang dong gua ke Jakarta. Nyampe dengan selamat, alhamdulillah. Nah, emak gua itu cerita, "Pin, kamu ke kota itu ya, ke objek itu ya?" Iya. Pada malam kamu mimpi ngeliat kuntilanak. Itu kan rumah saya kan di Jakarta ya, rumah keluarga. Jadi kebetulan ibu saya itu lagi di kamar saya. Itu ibu saya itu ngelihat sosok perempuan, rambutnya panjang, mukanya cantik tapi rusak berantakan, tinggi juga. Nah, itu nge-glide kayak naik skateboard melayang. Di depan pintu itu ke arah lorong. Kemudian ibu saya kaget, mungkin karena takut adrenalin, itu ngecek, ngintip, itu nggak ada.
Itu berbarengan kejadiannya malam ibu saya ngelihat sosok kuntilanak di kamar saya. Itu sama persis di malam yang sama saya mimpi diteriaki oleh kuntilanak. Mimpi yang sama. Jadi efeknya itu antar kota, lintas kota. Iya loh, udah beda kota loh. Iya. Jadi seperti itu. Jadi apapun itu, alhasil yang bisa istilahnya gue simpulin ya dari pengalaman gue sambil belajar terus ya sebagai manusia. Kita respect aja sama mereka. Kita respect sama mereka, baik lagi ke yang Bang Bedul. Kita berani ya, tapi jangan kurang ajar, jangan sok tahu, jangan nantangin. Iya. Karena kita nggak tahu mereka bisa ngapain. Jadi seperti itu. Dan sebenarnya masih ada cerita yang Banyak masih banyak nih. Iya. Bukan masih ada, masih banyak sebenarnya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan lagi, Bang Irvin mau cerita lagi di sini ya, Bisa. nih, pastinya. Karena ada cerita lagi yang menarik. Salah satunya di Norwegia katanya. Iya, di Kutub Utara. Kutub Utara di luar negeri. Lain lagi ceritanya. Belum di banyak. rumah itu juga ada. Di tempat tinggal. Pokoknya yang mau Bang Irvin cerita lagi nih di Lonceng Misteri, coba komen deh. Ayo cerita lagi dong Bang Irvin yang di Norwegia, yang di mana nih yang belum. Cerita, di komen aja pokoknya, minta Bang Irvin nih cerita lagi kesini ya, tagih aja tagih. Nanti kan dia baca kolom komentar tuh nggak tenang ya jadinya hidupnya. Nonton juga kok. Iya nih belum cerita lagi nih. Masih ada ini nih yang penonton lonceng nih belum cerita lagi. Nah, komennya banyak. Dan sebenarnya jadi seorang tour guide itu ya, Bang Irvin ya, dari seorang tour guide itu kan banyak peluksahnya juga ya. Iya, Maksudnya betul. banyak resikonya juga. Nggak semuanya seneng. Gak semuanya seneng-seneng, gak semuanya jalan-jalan. Kita kan harus tanggung jawab sama ini juga. Jelas. Harus tanggung jawab sama customer juga Iya, ya. betul. Dan ada nggak sih satu tempat yang menurut Bang Irvin serem yang bikin Bang Irvin ini penasaran sebenarnya mau ke situ? Gitu. Serem, tempat paling serem tapi sebenarnya penasaran di Indonesia khususnya, ada nggak yang belum didatengin? Mungkin ada. Gue nggak akan nyebut nama tempatnya ya. Tapi ada sebuah tempat di Kota, Bali. di Bali ada. Di Bali, ini ada sebuah pulau. Pulaunya ini cuma bisa diakses lewat perahu. Oke. Oke. Dan ini bisa dibilang pulaunya ini notorious karena keangkerannya. Oh ini ada Karena ya? ada banyak human remains di sana. Pernah denger nih sama pulau ini, iya. pernah denger nih. Ini kalau nggak salah pulau kadang bisa kelihatan, kadang enggak nggak sih nih? Ada yang kadang kelihatan nih kalau lagi ini, kadang enggak juga. Nah itu dia. Ya kan? Mereka seperti itu. Gue pengen ke sana, cuma alhasil selama gue tour itu belum kesampaian ke sana. Di Bali juga ya? Bali, bukan ke sana. Cuman itu ya tadi ya. Iya. Pokoknya Bali yang pulau tersembunyi di Bali nih, mantep nih. Emang gue juga pernah dengar tentang pulau itu. Ya, mungkin orang Bali tahu, bisa komen-komen juga. Sekarang keadaannya gimana di sana? Thank you Bang Irvin udah nyeritain ini sama teman-teman di rumah, dan pokoknya jaya selalu ya. Amin. Lancar terus kerjaan. Bang Gilang dan tim juga sehat. Amin. Lancar jaya sentosa selalu. Sehat selalu juga. Dan yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Terus di kolom komentar. Dan yang mau cerita juga datang langsung sini. Ya nggak usah malu-malu. Ketik aja, maksudnya klik aja link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Itu langsung nyambung ke WA tim kita pastinya. Dan yang belum subscribe Lonceng Misteri, yuk di subscribe dulu biar Lonceng Misteri makin berkembang. Ya, di akhir video ini gue Gilang izin pamit, Bang Irvin juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.